Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Devina Muktisari from English Education Department of UIN 1 Tulungagung. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi pada kelas 8 semester 1, yaitu materi invitation. Nah, pada bab ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah instruction, yang kedua invitation, dan yang ketiga adalah permission. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu instruction. What is instruction? Dalam bahasa Indonesia, instruction artinya adalah perintah. Jadi, instruction adalah sebuah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk contoh kalimat instruction ini, kita bisa lihat pada contoh percakapan berikut. Hi Tom, look, this classroom is dirty. Please clean your classroom. Okay, let's do it together. Nah, pada percakapan tersebut ada kalimat instruction yang sudah diberi tanda, yaitu pada kalimat please clean your classroom, yang artinya tolong bersihkan ruang kelasmu. Kalimat tersebut adalah kalimat instruction atau kalimat perintah yang meminta seseorang untuk membersihkan kelasnya. Untuk membuat sebuah kalimat perintah, kita bisa menggunakan verb 1 pada kata kerjanya dan juga menambahkan kata tolong atau please. Dan di sini saya akan memberikan contoh lain tentang kalimat instruction. Contoh yang pertama adalah buy me a food please. Yang kedua, please close the door. Yang ketiga, just wait a minute please. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu invitation. What is invitation? Di dalam bahasa Indonesia, invitation artinya adalah undangan. Jadi bisa diartikan kalau invitation adalah sebuah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk mengundang seseorang ke suatu acara ataupun ke suatu tempat. Dan berikut adalah contoh kalimat invitation yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, would you like to come to my birthday party? Yang kedua, would you mind to going with me? Yang ketiga, shall we buy food together? Yang keempat, can you come to my class? Dan yang kelima, do you want to play a PlayStation? Nah, kalau ada ajakan, pasti ada respon. Kita bisa merespon kalimat ajakan di sini dengan 2 expression. Yang pertama adalah menerima, dan yang kedua adalah menolak. Mari kita bahas satu persatu. Saya akan memberikan contoh tentang bagaimana kita menerima suatu ajakan. Saya akan memberikan 5 contoh ekspresi untuk menerima suatu ajakan. Yang pertama adalah I'd like to. Kedua, thanks for your invitation. 3, I would, thank you. 4, that's a good idea. 5, that will be nice. Dan sekarang saya akan beri contoh bagaimana menolak suatu undangan. Yang pertama adalah thanks for inviting me, but I can't. Yang kedua adalah thanks, but I'm afraid I can't. Dan yang ketiga adalah thanks for inviting me, but I'm sorry I have another schedule. Ada satu hal yang harus kita lakukan saat menolak suatu ajakan, yaitu kita harus menolak dengan tegas dan juga menyampaikan alasan yang jelas. Dan jangan lupa kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, kemudian akan ada dialog yang berisi percakapan tentang invitation beserta responnya. Would you like to come to my birthday party? I did like to. Thanks for inviting me. You are welcome.
don't forget to come. Don't worry, I will come. Sekarang kita sudah sampai ke materi ketiga atau yang terakhir, yaitu permission. What is permission? Dalam bahasa Indonesia, permission adalah izin. Jadi, permission adalah sebuah ungkapan yang bisa kita gunakan saat kita ingin meminta izin untuk melakukan sesuatu. Langsung saja ke contoh kalimatnya. Yang pertama, can I borrow your pencil? Yang kedua, may I open the window please? Yang ketiga, do you mind if I smoke here? Keempat, it is okay if I sit here. Yang kelima, would you mind if I ask you something? Dan sama seperti invitation, permission pun punya dua reaksi. Yang pertama menerima, yang kedua menolak. Saat kita akan menerima sebuah permission, kita bisa kita ungkapkan dengan yes of course, yes you may do that, yes sure, no problem, go ahead, no I don't mind. Dan sekarang untuk menolak, tapi kalimat penolakan ini harus diungkapkan dengan sopan dan alasan yang jelas. Yang pertama, sorry, I think that impossible. Yang kedua, you cannot do that. Yang ketiga, no, you may not. Yang keempat, unfortunately, you can do that. So everyone, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang giliran kalian untuk melakukan exercise. Jadi, buatlah dialog singkat berdasarkan dua situasi berikut. Yang pertama, going to the cinema. Yang kedua, study together with your friend. Gunakan dua situasi ini untuk membuat dialog. Dan untuk responnya, kalian boleh menerima ataupun menolak. Do your best, good luck. So, I think that's all enough for me. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.